Sahabatku di dalam Tuhan, hari ini Tuhan mau mengajarkan sesuatu kepada kita melalui firman-Nya. Kalau saudara memilih mengikuti pelayanan ini, itu karena Tuhan yang menggerakkan saudara. Tuhan mau tuntun saudara untuk mengerti dan melakukan firman-Nya. Karena itu kita akan baca dan renungkan kebenaran firman. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu. Sebab hidup ini tanpa firman sia-sia. Hidup ini tanpa firman kami akan binasa. Dalam keyakinan itulah maka saat ini kami akan baca renungkan firman. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Bertindaklah ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita membaca dari 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 28. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 28. Begini dikatakan. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan disampaikan dari 1 Korintus 14 ayat 26 bahwa dalam pertemuan-pertemuan jemaat harus diatur, ditata dengan baik supaya semua berlangsung dengan sopan dan teratur. Sebab rupanya pertemuan-pertemuan jemaat yang ada di Korintus tidak lagi mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Dalam pertemuan-pertemuan jemaat terjadi perpecahan. Nanti dibaca di 1 Korintus 11 ayat 17 dan 18. Bahkan ada penonjolan diri, kesombongan pribadi dengan karunia-karunia yang ada. Padahal karunia-karunia itu berasal dari Tuhan. Karunia-karunia itu adalah anugerah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 mencatat itu. Dan karena karunia-karunia itu berasal dari Tuhan, maka karunia yang ada harus dipergunakan untuk kepentingan Tuhan. Yaitu untuk membangun tubuh Kristus, membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat 3 dan 4. Juga ayat 12 dan ayat 26. Dan untuk itu dalam ibadah-ibadah jemaat diatur. Apabila berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang bermazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh juga diatur. Orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, paling tinggi 2 atau 3 orang. Dan masing-masing secara bergantian. Tidak boleh bersamaan. Seorang demi seorang supaya tidak kacau. Sebab kalau semua berbicara bersama-sama, ibadah itu tidak tertib dan akan datangkan kekacauan. Dan ketika ada yang berbahasa roh,
Harus ada orang lain yang menafsirkan bahasa roh. Kalau tidak, harus ada pengendalian diri. Hanya berbicara kepada diri sendiri atau berbicara dalam hati saja kepada Allah. Dari bagian ini disampaikan kepada kita bahwa dalam pertemuan-pertemuan jemaat diberi kesempatan untuk mempersembahkan karunia-karunia yang berbeda-beda yang dianugerahkan Tuhan, tapi semua harus diatur, ditata, supaya dipergunakan dengan baik, sopan, dan teratur untuk membangun persekutuan jemaat. Sahabatku di dalam Tuhan, kepada kita sebagai keluarga Kristen, suami, istri, anak-anak, orang tua, telah diberikan karunia yang berbeda-beda dari Tuhan. Pergunakanlah karunia-karunia itu dengan baik dan benar, sopan dan teratur untuk membangun persekutuan jemaat mulai dari dalam rumah masing-masing. Jadikanlah pertemuan-pertemuan jemaat, ibadah jemaat sebagai wadah yang saling menguatkan, saling melengkapi, saling menopang, saling memberkati, dan semua dilakukan dengan penuh keteraturan sebagai tanda pengagungan dan penghormatan kita kepada Tuhan. Semoga demikian, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Biar firman ini mendorong kami supaya kami dapat mempergunakan karunia yang Engkau beri untuk membangun persekutuan jemaat dalam nama Yesus. Dan Tuhan berkati kami mulai dari dalam rumah, suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara. Supaya karunia-karunia yang berbeda-beda yang Tuhan beri bagi kami gunakan itu untuk saling melengkapi, saling menopang, sehingga terjadilah kebersamaan secara bersama-sama menyatu padukan karunia-karunia yang beri, sehingga itu dapat melakukan perkara-perkara besar dalam hidup ini, dalam kerja pelayanan, dalam tugas pengabdian, di kantor, di mana saja kami bekerja, biar kami dapat melakukan dengan baik dan benar, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua perangkat pelayan Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike ini. Berkati tim multimedia, berkati seluruh anggota jemaat, dan Tuhan buat berhasil program-program pelayanan yang ada untuk pembangunan rumah Tuhan. Tuhan pakai panitia, para pekerja, seluruh perangkat pelayan dan jemaat untuk bergandengan tangan melakukan pekerjaan Tuhan sehingga dapat dibangun dari dan di dalam pertolongan Tuhan. Dan Tuhan jaga bentengi kami semua, juga jaga bentengi kota Manado ini, Sulawesi Utara, bahkan Indonesia, bahkan dunia ini. Biar ada dalam pembentengan kuasa Tuhan. Supaya bumi ini menikmati damai sejahtera. Karena ada kuasa Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menjaga membentengi kami. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga saudara tetap mengikuti pelayanan ini. Kamu sangat spesial bagi kami. Sebab Tuhan bilang kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga dan menyelamatkanmu. Amin. Trims.